Oke, halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di Asa Teknikal dan Teknologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Senin 5 September 2022, hari yang menarik IHSG breakout. Dan seperti biasa nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tips, support atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa, jadi tinggal klik link sosial base di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tips, support ataupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya ketika atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, share, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham. Senin sampai Jumat analis harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Langsung saja kita akan masuk ke transaksi seperti biasa. Transaksinya besar 14,924 triliun dengan pergerakan asing hari ini net buy dengan jumlah 1,5 triliun. Itu dominan di pasar reguler 1,39 triliun. Sedangkan di pasar nego ada net buy 119 miliar. Cakep banget ini. Kalau kita lihat juga bursa Asia hijau royo-royo dan IHSG juga bagus, closingnya pun sangat ciamik. Nanti kita update. Masuk ke saham-saham yang diborong asing hari ini ada BBRI 507,2 miliar, BBCA 188 miliar, Bumi 185 miliar, Bank Mandiri 141,1 miliar, ITMG 126 miliar, PTBS 98,8 miliar, Adaro 47,5 miliar, Telkom 41,6 miliar, Inco 31,4 miliar, MSIN 19,3 miliar, Alfamart 17,8 miliar, SMGR 16,8 miliar, ICBP 15,5 miliar, MTEK 14,5 miliar, dan Tower 11,1 miliar. Kita masuk ke saham-saham yang dijual asing, ada Hardware 60,8 miliar, Pegas 57,8 miliar, Unilever 17,3 miliar, Tipik 12,4 miliar, Toba 11,4 miliar, Wood 11,3 miliar, Bevin 8,9 miliar, Astra 6,6 miliar, Director 6,1 miliar, dan Arto 4,5 miliar. Oke, bentar saya pause bentar. Kembali lagi, langsung aja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG yang saya rasa ya untuk kali ini IHSG sudah valid breakout dari konsolidasi. Closingnya bagus, saham-saham yang bikin breakout juga bagus, flow-nya juga bagus, dan saya rasa change untuk koreksi bakal kecil untuk saat ini. Dan kita lihat dari ini IHSG closing di 7231 naik 0,76%. Dan sempat merah, panik selling pagi-pagi cepet banget, tapi habis itu langsung ditarik naik ke 7231. Kalau kita lihat di area konsolidasinya ya, saya rasa IHSG sudah breakout, bakal di closing di 7231 kayak ngasih tahu nih loh kita tuh udah breakout. Karena high-nya di sini itu tanggal 19 Agustus itu 7230 dan sekarang dia sudah 7231. Kalau pakai closingan sudah jauh di atas 7200, kalau pakai high juga sudah di atas 7230. So, saya rasa IHSG arahnya sudah lebih besar ke atas untuk saat ini. Nah, kalau untuk big review kira-kira IHSG bisa sampai mana Mas? Kalau saya lihat ya buat patokan bursa, since dia kemarin sudah breakout di sini, entah sini atau sini terserah. Yang jelas ini sudah clear breakout, konsol sudah kelar dan sudah higher high. Saya rasa kita bisa menggunakan target higher high 2. Yang pertama di sini swing high ke swing low. Karena yang ini juga sudah breakout ya. Dengan target high ada di area 7.700 sampai area 7.900. Ini yang pertama. Kalau yang kedua kita juga bisa pakai yang di sini, target swing high juga. Dia ada di area 7.700 ya. Satu hal yang kita simpulkan sepertinya 7.700 bakal jadi area kuat. Karena target higher high dari dua swing low yang ada. Seperti itu. PR-nya adalah satu doang untuk saat ini ya, karena sudah nggak ada resisten lagi, yaitu breakout 7250, lalu habis itu breakout 7358. Saya rasa kalau bisa breakout all time high, target dari IHSG adalah 7.700. Tinggal kita lihat saham mana yang mau buat tarik. Yang jelas kalau kita lihat Big Bang sekarang sudah terlihat bagus, BBRI juga masih on track dan siap menuju price ini lah ngikutin Big Bang yang lain. Seperti itu. Another view, kalau kita lihat zoom out ya, kita pakai bigger view IHSG untuk memperkuat 7.700 akan ada pertemuan apa di sana, dan saya rasa 7.700 bakal pas di daerah sini. Ini 78, 75, 71, 77 ya di sini. Ini kalau target optimisnya ya, IHSG bakal swing high, dia kena 7.700 seperti itu.
Tuh. Cuman ya sama, jangan merem langsung target 7.700. Dalam perjalanan perlu diupdate. Cuman saya rasa kalau dua resisten terakhir tadi berhasil di breakout ya, target IHSG adalah area 7.700. Tuh. Tinggal kita perhatikan dalam perjalanannya dan pilih saham-saham yang masih bullish, bisa ngangkat IHSG sampai 7.700. Nah, untuk support sekarang saya rasa 7.200 sudah bisa dijadikan support selama dia tidak closing di bawah 7.200 lagi. Kalau dia besok IHSG putar balik closing di bawah 7.200 ya, artinya hari ini adalah false breakout dan dia siap ya konsol lagi. Tapi kalau besok IHSG closing di atas 7.200 dan breakout dua resisten yang ada, targetnya adalah ke sekitar 7.700. Tuh, dan yang jelas ini bakal berperan banyak yang namanya Big Bang, dan saya rasa energi juga masih bakal gerak untuk pergerakan tarikan ini seperti itu. Mungkin itu aja lah ya buat IHSG. Tinggal kita perhatikan besok apakah hari ini adalah prank atau tidak. Cuman so far so good. Kalau dilihat dari inflow harusnya bagus ya. Asingnya pun juga ikut agresif membeli saham-saham moversnya IHSG. Terlepas dari bensin, BBM dan lain sebagainya, saya rasa ya entah mungkin kalau kita telah bisa aja sudah price in, atau pemerintah pun juga menaikkan suku bunga untuk menjaga inflasi. Jadi ya so far so good lah. Kalau dari kacamata ekonomi ya, berhubung saya juga belajar ekonomi, jujur bagus kebijakan pemerintah untuk saat ini. Itu kalau menurut saya sih. Saya tidak kampanye, saya pun juga tidak terlalu concern ke politik ya. Ya udah, yang ngurusin politik ya biar yang ngurusin politik. Cuman kalau saya lihat dari kebijakannya sih so far oke. Itu pendapat pribadi. Kalau teman-teman ada pendapat lain silakan juga. Cuman ya itu juga buat tambahan doang ya. Kita di sini bahas saham aja deh. Dan kalau dari IHSG sendiri saya rasa itu target optimis saat ini adalah di 7.700. Tinggal pilih saham-sahamnya yang akan mengantarkan ke sana. Apakah window dressing datang lebih awal? Nah, kalau kita lihat juga sebenarnya 2021 itu window dressing, bukan window dressing sih. 2021 tarikannya juga September kok. Nih ya, September. Di sini kan September nih. Ketika IHSG berhasil breakout, itu breakoutnya di sini 29 September sampai puncaknya di 15 Oktober 12 bar. Ini satu tarikan ke atas nih ya, kayak gini. Nah, ini kan dia naik, lalu habis itu sideways sampai bulan Februari baru di markup lagi. Dan apakah terjadi lagi, saya pun nggak tahu juga. Yang jelas untuk sekarang saya rasa selama skenario ini masih jalan, IHSG tidak closing di bawah 7.200 ya, target optimisnya adalah market ke 7.700. PR-nya tinggal memilih saham yang mengantarkan ke sana biar portofolionya perform seperti itu. Dan ingat, selalu batasi resiko, jangan FOMO. Itu aja. Oke, untuk IHSG langsung aja kita akan masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu aja. Saya pengen coba bahas Ace Hardware yang hari ini koreksi lumayan. Oke, hari ini Ace Hardware turun 5,67% dengan candle yang solid dan volume yang sangat besar. Dan kalau dilihat dari buangan hari ini harusnya kurang bagus. Nanti bisa kita konfirmasi di broker summary. Cuman kalau kita lihat intraday, volumenya banyak di bawah dan itu banyak di pre-closing ya. Jadi mungkin ini ada udang di balik bakwan, siapa tahu besok rebound bisa juga. Yang jelas untuk saat ini yang perlu diperhatikan dari Ace Hardware adalah 650. Kenapa? Karena itu last low-nya dia di 650. Kalau dia bertahan dari 650 masih ada harapan bullish. Siapa tahu dia bikin kaki kedua, double bottom 1 dan ini bottom kedua. Itu bisa bikin skenario double bottom. Tapi kalau misalkan dia jebol dari 650, saya rasa kenaikan kemarin adalah dead cat bounce dan siap turun lebih dalam ke area 600 sampai 570. Nah, support sekarang yang perlu diperhatikan itu 650. Selama nggak jebol harusnya oke. Tapi kalau jebol lebih baik saya rasa batasi resiko. Mungkin patokannya bisa buat closingan atau gimana, terserah. Yang jelas 650 adalah area krusial Ace Hardware untuk saat ini. Kalau kita lihat bigger structure juga Ace Hardware ini saham downtrend yang kemarin sudah breakdown ya, reversal. Harusnya sih kalau dia pullback ke neckline kayak Arto ya, itu sentuh neckline dulu baru turun lagi, itu bakal cakep. Cuman ya market selalu benar, yang bisa kita lakukan adalah batasi resiko. Untuk sekarang itu aja, perhatikan 650-nya, selama tidak jebol harusnya oke. Dia bisa bikin kaki kedua, double bottom, breakout 780 lalu ke 970 untuk retest neckline. Tapi kalau dia jebol dari 650, target selanjutnya adalah 600 sampai 570.
Amannya memang kalau apa ya, lebih untuk yang baru downtrend gini lebih baik biarkan sideways dulu seperti itu. Jadi ya, batasi resiko, gunakan support-support tadi. Dilihat dalamnya juga hari ini kurang bagus untuk si Hardware ya. Walaupun ketika kenaikan kemarin ada akumulasi, cuman akhir-akhirnya juga distribusinya kuat, dan hari ini juga kuat banget. Yang jualan kayak gini, ZP, YU, AK, BK, ini sellernya cuma 13. Bahkan kalau kita lihat yang value-nya di atas 1 miliar ya, itu cuma 4 doang. Yang lain 800 juta ke bawah. Itu artinya seller besarnya cuma ada 4 orang. Dan bahkan kalau kita lebih sempitkan lagi ya, seller besarnya cuma 3 orang nih. 32 miliar, 14 miliar, dan 12 miliar. 3 seller lawan 50 buyer. Ya, ini perfect distribusi. By moving average juga dia momentumnya downtrend. Jadi ya ini sedang melawan tren sih. Memang kalau saham downtrend tuh dramanya banyak ya. Kalau berhasil reversal, rewardnya bakal bagus banget. Cuman ya bakal lebih susah karena kita melawan arus. Yang jelas untuk sekarang saya rasa batasi resiko di 650. Selama nggak jebol oke, tapi kalau jebol lebih baik batasi resiko. Itu untuk Hardware. Lanjut coba kita cek Toba. Toba ini juga bagus kalau menurut saya, walaupun asingnya keluar hari ini ya. Kita bahas aja. Upside-nya masih ada kalau menurut saya. Ini salah satu view kemarin dari si Toba, yang hari ini dia berhasil naik 7,69%. Ntar saya pengen lihat bigger view-nya. Main menarik. Oke, hari ini Toba naik 7,69% dengan candle yang solid, cukup solid, ada shadownya dikit, dan volume yang sangat besar. Ini bagus, volumenya sudah serius ya. Dan kalau kita lihat dari skenario terakhir, ketika Toba ini koreksi dari puncaknya di 1800 sampai bottomnya di area 695, Toba sudah breakout dari downtrend line. Nih, dia breakout di sekitar tanggal 25 Juli sampai 27 Juli. Setelah itu dia sideways menyamping sampai akhirnya hari ini dia breakout dengan volume yang lebih besar. Dan Toba membentuk sebuah pattern continuation, bisa bullish flag ataupun ini pakai cup handle pun bisa juga. Yang jelas by pattern ada potensi target Toba bisa naik ke sini, sekitar area 1190, target kenaikan dari Toba. Cuman saya rasa ini bakal jadi area kuat di 1145. Kenapa? Karena sebelumnya di sini juga resist, lalu juga ada area Fibonacci 0,5. Cukup menarik, sudah tidak downtrend, sudah tidak sideways, saatnya upside. PR-nya adalah 1, breakout high di area 935. Kalau besok Toba berhasil break 935, targetnya besar ke 1145. Cuman sebelum menuju ke sana ada resisten juga di area 1020 dan area 1000. Itu resisten psikologis, bisa perhatikan di situ. Kalau breakout baru targetnya ke 1145. Seperti itu. Untuk support terdekat saya rasa di area 880 ya. Ini 880 bisa jadi S. Next supportnya ada di area 835. Yang cukup kuat di 835 ini. Jadi masih agak jauh ya. Tapi kalau mau spek, karena ini baru breakout, belum ada retest, bisa di supportnya di area 880. Seperti itu. Cukup menarik, volumenya mengkonfirmasi. Dan kalau kita lihat hari ini dalamnya tidak terjadi akumulasi, malah big distribusi ya. Big distribusi. Cuman saya rasa kalau dari TA dan volume bagus untuk si Toba ini, walaupun broksumnya distribusi. Mungkin ini markup untuk membentuk lower high bisa juga ya. Misalkan dia naik sampai sini 1290, 0,618 terus turun lebih dalam gitu bisa juga. Yang jelas batasi resiko, gunakan support resisten dan harus punya trading plan yang bagus. Ini juga cukup menarik di area 860 sampai 850 ya, ada banyak moving average. Jadi mungkin kalau kita simpulkan area supportnya dari 880 sampai area 850 sampai 835 juga masih oke dengan target-target yang sudah disebutkan. Itu untuk Toba. Lanjut coba kita cek, kita masuk ke yang dibeli asing. BBRI belum saya bahas dulu, masih on track. Bumi juga saya belum pengen bahas. ITMG belum pengen bahas, PTBA belum pengen bahas. Tapi kayaknya seru satu ya ini kalau batu bara dibahas satu. Saya pengen bahas Adaro-nya aja deh, karena kebetulan untuk grup CCS swingnya di Adaro ya plannya. Jadi ya kita bahas aja. Hari ini Adaro naik 6,61% dengan candle yang solid dan volume yang besar juga. Dan kalau kita lihat ini Adaro sudah mau kena target.
target optimis dari swingnya CCS itu ada di 4080 sampai 4320. Entry di sekitar sini 2650 waktu kemarin dia swing low ya, dan targetnya ada di sekitar 4080 sampai 4320 setelah revisi dari breakout 0,618. Nah, dua hal yang bisa kita lihat dari Adaro. Yang pertama, besok dia bakal kena resisten kuat. Ini kalau menurut saya kuat banget, serius. 4080 sampai 4320 ini resisten kuat. Yang pertama, dia ada target higher high, dan yang lebih kuat dari itu adalah ada resisten uptrend line. Ini garis warna biru ini ya. Kalau kita lihat kan sebelumnya Adaro uptrendnya seperti ini. Ini plan terakhir ya. Adaro uptrendnya seperti ini. Dan ketika sudah patah, slope-nya mulai melemah dari yang kemiringan 30 derajat jadi 45 derajat di slope warna biru. Jadi yang ini kita hilangkan dan kita main di tren besar di biru ini. Nah, besok dia bakal kena uptrend line di sini. Ini banyak area kuat ketemu. Apakah nggak bisa breakout, Mas? Ya jelas bisa. Karena kalau kita lihat juga hari ini pun dia breakout dari sebuah uptrend line ya. Artinya ada potensi tren Adaro ini bakal menguat. Tinggal kita lihat dia kuat break yang biru atau enggak. Kalau misalkan dia berhasil break, saya rasa slope-nya bakal lebih kuat lagi dan bisa lebih kuat lagi. Tapi kalau dia besok gagal break, ada potensi dia swing low. Kalau nanti dia konfirmasi swing low, yang perlu diperhatikan adalah MACD, apakah terjadi yang namanya bearish divergence. Cuman saya rasa kalau kita lihat ya, kalau misalkan dia swing low pun tidak ada divergence, karena indikator ke atas, harganya pun juga ke atas. Jadi aman, so far so good. Kalau koreksi pun nanti juga bakal jadi koreksi yang bagus, seperti itu. Terus apa yang harus dilakukan, Mas? Kalau misalkan teman-teman masih punya barang di bawah dan teman-teman mainnya swing, itu artinya perlu sell on strength besok. Cuman ya keputusan jual beli kembali ke teman-teman ya. Itu perlu sell on strength atau short dulu, nanti cover di bawah, long lagi. Cuman kalau misalkan teman-teman positioning, nah mungkin bisa trailing stopnya lebih aman atau pakai time frame yang lebih besar. Bahkan bisa mengikuti swing yang trendline warna biru ini. Seperti itu. Itu aja yang perlu diperhatikan dari Adaro besok 4080 sampai 4320. Kalau misalkan breakout gimana, Mas? Ya, kalau dia berhasil break 4320 4080, target selanjutnya adalah ke sini 5340. Tuh. Either dia nanti slope-nya bakal santuy atau naiknya pelan-pelan, atau kalau nggak dia bakal breakout tren biru ini dan tren besarnya bakal menguat lagi. Seperti itu. Jadi ya, batasi resiko, besok kita cek apakah ada reject dari area ini atau tidak. Kalau lanjut itu cakep, kalau reject jangan lupa trailing stopnya. Seperti itu. Most likely harusnya konsol dulu dan nanti bakal retrace dulu. Nah, tapi ya kita lihat aja besok seperti apa. Yang jelas untuk resisten di area 4080 sampai 4320 itu doang. Karena ya dia all time high ya, nggak ada resisten horizontal atau klasik. Kita bisa gunakan trendline dan Fibonacci. Dilihat dalamnya hari ini Adaro terlihat ada akumulasi yang sangat besar dan sangat bagus. Cakep hari ini Adaro. Dan ya tinggal batasi resiko aja karena dia sudah naik kuat ya. Tuh gunakan angka-angka tadi. Tuh untuk Adaro lanjut coba kita cek. Saya pengen bahas si sepertinya untuk yang dibeli asing cukup itu dulu. Kita masuk ke yang merah-merah aja hari ini. Kita coba cek si apa ya? Kita bahas Java deh. Oke, ini juga kemarin ada di plan swingnya ya. Dan stop loss di bawah 1490 closing. Tinggal kita lihat besok dia bakal rebound atau enggak. Oke, hari ini Java dia turun 3,55% dengan candle yang cukup solid dan volume yang besar juga. Terakhir Java ini menarik pada tanggal 18 Agustus dia breakout dari downtrend line. Major downtrend line lah kalau kita bilang ya. Garis warna biru, ini area koreksinya dia turun terus sampai bottom di 1300 dan akhirnya berhasil di breakout. Maka dari itu kita bisa simpulkan saat ini Java ini sideways atau uptrend. Nah, kalau kita menggunakan sebuah uptrend channel, kita bisa gunakan di sini. Ini ya. Yang mana memang kemarin itu dia baru kena resisten high juga. Ya area-area lah. Kalau di sini memang belum kena, tapi kalau kita
cari yang paling banyak garis kena. Kemarin memang sudah kena di area sini. Waktu kena 1635. Setelah itu dia retracement. Saya kira ini bakal menjadi sebuah pattern ascending ataupun cup handle lalu rebound. Cuman ternyata tidak. Dia jemput swing low-nya. Tuh, dan sekarang Java ini sedang berada di area termurahnya untuk saat ini, untuk swing low yang saat ini ya. Tuh. Kita bisa tarik Fibonacci juga dari 1425 sampai high-nya 1635 untuk mencari area retracement-nya, dan ini adalah support dari si Java 149500 sampai 1470. Tuh, ini yang perlu diperhatikan. Kalau misalkan besok dia rebound atau closingnya masih bagus ya, masih bisa menggunakan skenario ini, dan targetnya adalah swing high lagi menuju ke uptrend line atas. Tuh, dengan target biggernya, kalau kita pakai retracement atau pullback dari bigger yang sudah dia break, targetnya adalah ke sini 1735. Ya saya rasa nanti swing high-nya bakal seperti ini ya. Set. Nah, ini untuk skenario bagusnya. Ingat ya, ada skenario bagus dan ada skenario jelek. Tapi kalau terjadi skenario bagus, besok closingnya masih dalam toleransi, ada potensi Java akan melanjutkan swing high ke 1735 pas ke Fibonacci 0,5. Cuman kalau besok Java closingnya jelek, buangannya semakin besar, saya rasa akan ada revisi skenario baru. Ini menjadi continuation dan target turun. Ya worst case skenario bisa ke sini. Berapa nih? 0 rupiah kah? Wah, Java mau minus 850. Oh enggak, ke 850. Cuman saya rasa harusnya enggak kalau sampai ke sana. Mungkin ya worst case skenario kalau uptrendnya ini patah, dia bakal uji 1300 lagi. Jadi nanti dia konsol di antara 1600 sampai 1300 dan membentuk yang namanya double bottom. Bottom 1 lalu bottom 2. Yang penting stick dengan plan-nya aja dan batasi resiko kalau sudah di luar dari toleransi atau plan-nya rusak seperti itu. Besok tinggal dipantau dulu untuk si Java. So far harusnya masih oke. Dan kalau kita lihat di intraday-nya ya, kita lihat volume hari ini, terlihat volume besarnya adalah volume masih buangan sih. Nih ya, jam 14.39 ini volume besar, cover kecil, volume besar. Ya ini indikasi distribusi sih. Cuman so far menuju akhir juga ada coveran dari si Java. Jadi mungkin besok bisa dicek dulu dan mengikuti plan yang masih ada. Seperti itu. Kalau kita lihat juga sebenarnya ya ini belum terlihat nyungsep lagi atau false breakdown ya. Tapi ya besok kita lihat aja untuk si Java. Yang jelas sekarang dia berada di area krusial, low risk dan batasi resiko. Kita lihat dalamnya untuk Java hari ini. Terjadi distribusi yang besar ya untuk hari ini, big distribusi dari si LG dan KZ ini. Sedangkan bayarnya terlihat retail, SKY, PNI, PDC, CCS dan sebagainya. Tinggal itu aja, batasi resiko, gunakan angka-angka tadi. Itu untuk Java. INKP kalau turun menarik gitu, tapi besok aja deh kita bahasnya. Kita coba cek ke yang hijau-hijau ya. Kita bahas yang mana nih, menarik hijau-hijau hari ini. Kayaknya nggak afdol kalau grup MNC nggak dibahas. Saya pengen bahas satu, BHIT aja deh, yang baru rame, dimana-mana dibahas ya. Saya mungkin tidak bahas corporate actionnya, saya bahas dari TA-nya aja. Oke, hari ini BHIT naik 12,68% dengan candle yang sangat solid dan volume yang sangat besar. Dilihat dari manapun hari ini closingnya sudah sangat bagus. Dia berhasil higher high, berhasil breakout 0,382 dan lain sebagainya. Closingnya pun bagus, candlenya pun juga sangat solid. Terakhir BHIT ini koreksi dari puncaknya di 153 turun sampai bottom di Rp50, Rp52. Di situ dia sideways panjang dan hari ini berhasil dia breakout high-nya yaitu di 76. Hari ini dia break dan closing di atasnya. Saya rasa untuk sekarang BHIT arahnya sudah ke atas karena dia sudah tidak downtrend dan juga sudah tidak sideways. Jadi every red bisa untuk buy on weakness seperti itu. Banyak target yang bisa digunakan untuk BHIT. Yang pertama kita bisa pakai chart pattern triple bottom 1 2 3 dengan target upside ke sini sekitar 89. Itu yang pertama. Itu yang kedua kita bisa pakai Fibonacci juga target pullback-nya ya dari retracement ini ketika dia turun retracement ke atasnya. Beberapa targetnya adalah Fibonacci ini 79, 89 dan 125 itu di 0,618-nya. Dan saya rasa 89 bakal jadi area kuat buat dia. Tapi satu hal lagi, kalau kita pakai uptrend line ya, saat ini BHIT sedang berada dalam uptrend line hijau ini, yang saya rasa besok dia bakal uji
resistennya nih. Nah, ini juga dia sudah breakout dari target higher high-nya. Atau kalau kita tarik dari yang sini, karena dia higher low higher high baru, target kenaikannya adalah di sini 80, pas sudah hit. Jadi saya rasa kalau buy Fibo sudah kena target semua higher high-nya ya. Tapi kalau Fibo retracement-nya belum, dan besok akan ada uptrend line yang diuji. Yang perlu diperhatikan adalah breakout atau enggak, itu aja. Karena setiap kena area support atau resisten, opsinya itu dua, lanjut atau mantul. Kalau lanjut ya hold, kalau mantul ya trailing stop, seperti itu. Bakal jadi area kuat di sekitar 83 mungkin ya. Di sini ada resisten juga, area yang cukup kuat. Sebelumnya konsol di sini 80 sampai 83. Kalau dia berhasil break, itu bakal membuat uptrend line yang lebih kuat. Kita bisa pakai yang ini kayaknya. Nah, ini set gitu. Tapi kalau misalkan dia besok gagal break, ada potensi B-hit akan swing low. Set retracement, tinggal tarik pakai Fibo, turunnya sampai mana, nanti swing high lagi. Ketika swing high swing low, yang perlu diperhatikan juga adalah Fibonacci, dan karena kita pakai swing high yang di sini, jadi kita cek dan ternyata belum ada divergent. Worst case scenario di dead cross pun tidak ada divergent, dan itu aman kalau menurut saya. Artinya apa? Ketika nanti swing low bisa dipantau buat entry lagi, seperti itu. So far so good. Besok dia bakal uji resist. Kalau break, trendnya bakal lebih kuat, gunakan target Fibo yang tadi. Tapi kalau misalkan dia gagal break, akan ada swing low ke sekitar uptrend line garis warna hijau ini, seperti itu. Yang penting sama, batasi resiko. Untuk sekarang support saya rasa masih, kalau amannya ya support masih di 64. Kalau menurut saya 64 sampai 70 itu support B-hit untuk saat ini. Tuh. Tapi kalau pakai time frame kecil ya banyak support lah. Tuh. Tinggal batasi resiko aja. Itu untuk B-hit, Harum masih on track sebetulnya dengan view terakhir. Kayak itu dulu aja untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.